Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita Allah yang maha kuasa, Dia tidak berubah. Itu sebabnya Dia tetap melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Bila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bersyukur berterima kasih oleh karena kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul The Best Gift. Saat kita berulang tahun menandakan umur yang bertambah 1 tahun lagi, semakin dewasa dalam pemikiran dan ada hal yang kita harapkan yaitu hadiah.
dari siapapun itu. Seorang anak kecil, katakanlah dia berulang tahun yang ke-5. Dia berharap ada pesta perayaan dari orang tuanya. Dan ketika orang tuanya mengabulkan, memberikan pesta perayaan ulang tahun yang cukup meriah, maka dalam pesta itu ada banyak tamu undangan yang hadir, ada banyak hadiah, ada banyak kado. Ada juga makan-makan, ada banyak permainan untuk anak-anak. Dan ada juga musik untuk memeriahkan acara tersebut. Dan segala hal dalam pesta itu membuat anak itu sangat senang. Sama seperti kita hari-hari ini. Apa yang menjadi harapan kita? Apa yang menjadi keinginan kita? Apa yang kita ingin Tuhan berikan dalam hidup kita? Yang ingin Tuhan berikan di tahun ini? Kita banyak keinginan, tapi apakah kita sudah minta sama Tuhan? Tuhan sudah menyediakan hadiah terbaik bagi kita. Lalu, bagaimana caranya untuk kita memperoleh hadiah terbaik dari Tuhan? Ada 4 hal. Yang pertama, huruf S. Kita harus setia. Ya. Tuhan mengharapkan kita menjadi orang-orang yang setia, pengikut Tuhan yang setia. Tidak hanya melalui kata-kata, oh Tuhan aku mau setia mengiring Tuhan, tapi tindakan nyata kita yang Tuhan harapkan. Melalui apa? Melalui kita mengiring Tuhan, kita rajin beribadah. Kita bahkan memberikan waktu kita untuk memuji dan menyembah Tuhan secara pribadi. Tuhan butuh kesetiaan kita dalam mengiring Dia. Dalam Matius 25 ayat yang ke-21, Matius 25 ayat yang ke-21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ketika kita mau setia, itu artinya kita sepakat untuk kita nurut sama Tuhan, untuk kita taat sama apa yang menjadi maunya Tuhan tanpa protes. Kita lihat ayat firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Ketika kita setia dalam hal kecil, ternyata Tuhan menyediakan hal yang lebih besar lagi. Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Karena Tuhan lihat bahwa kita sanggup, kita mampu, kita sudah setia dalam hal kecil. Maka Tuhan memberikan hal yang lebih besar. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi anak Tuhan yang setia. Dengan kuncinya adalah taat sama Tuhan. Yang kedua, hal yang membuat kita memperoleh hadiah terbaik dari Tuhan. Huruf yang kedua, I, intim dengan Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan juga dapat dilihat melalui bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Mazmur 25 ayat 5 dikatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ternyata ketika kita rindu untuk intim dengan Tuhan, artinya kita mau memberikan waktu sepenuhnya. Memberikan waktu itu berarti selalu ada waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Bukan cuma sekedar saat kita ingat Tuhan baru kita berikan waktu untuk Tuhan. Atau mungkin ketika kita butuh Tuhan baru kita cari Tuhan. Tidak seperti itu. Ayat firman Tuhan cukup jelas mengatakan, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ku nanti-nantikan sepanjang hari itu artinya kita punya kerinduan mendalam. Kita kangen sama Tuhan. Seperti muda-mudi kangen satu sama lain.
Tuhan juga ingin kita seperti itu, kangen sama Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-62 dikatakan, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Intim dengan Tuhan juga bisa dilakukan di malam hari, tengah malam bahkan. Berapa banyak dari kita ketika kita sulit tidur di malam hari atau terbangun di tengah malam, kita memutuskan mengambil gadget kita main HP, kita main media sosial, dan lain sebagainya hingga kita tertidur. Atau mungkin kita memutuskan untuk mendengarkan musik supaya kita tertidur. Tuhan ingin bahkan ketika kita sulit tidur di tengah malam, atau mungkin kita terbangun di malam hari itu, Tuhan ingin kita ingat sama Tuhan. Tuhan ingin membangun hubungan yang intim dengan kita. Dalam Mazmur 119 ayat 62 tadi, pemazmur memberikan suatu cara yang baik untuk kita dapat lakukan. Cara untuk kita intim dengan Tuhan, yaitu dengan kita mengucap syukur. Bahkan dalam tengah malam, di tengah malam, ucapkan syukur kepada Tuhan. Kemudian, hal yang akan membuat kita memperoleh hadiah terbaik dari Tuhan, selain setia dan intim dengan Tuhan, maka yang ketiga, apapun yang terjadi, selalu mengucap syukur. Ya, tidak dapat dipungkiri sehari-hari kita mendapati banyak hal yang terjadi. Masalah nggak usah dicari, masalah itu datang sendiri, bukan? Apapun yang terjadi, selalu mengucap syukur. Ketika kita mungkin mendapati hal yang membuat kita emosi, membuat kita jengkel, firman Tuhan ingin kita mengucap syukur. Dalam hidup kita merasakan up and down, tapi Tuhan ingin lihat ketika kita up, apakah kita mengucap syukur, bahkan ketika down, apakah kita mengucap syukur. Suatu penghiburan bagi kita. Dalam Mazmur 42 ayat 6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sering kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kenapa sih kamu tertekan hai jiwaku? Kenapa sih kamu gelisah? Ternyata ketika kita membiarkan diri kita tertekan, jiwa kita tertekan, kita membiarkan diri kita gelisah, ternyata kita kurang mengucap syukur. Seberapa berat pun masalah kita hari ini, Tuhan ingin kita tetap mengucap syukur. Meskipun lidah kita sulit ngomong terima kasih Tuhan, Tuhan ingin dengar itu. Puji Tuhan, Tuhan ingin dengar itu. Kemudian yang keempat, P, pemenang kehidupan. Ya, pemenang kehidupan, apa sih maksudnya pemenang kehidupan? Maksudnya adalah kita adalah orang-orang yang berhasil memenangkan keluarga kita, bahkan terlebih kita berhasil memenangkan diri kita sendiri. Selama kita hidup di dunia akan banyak hal yang kita inginkan, kita harapkan. Dan kita harus ingat bahwa hidup di dunia berarti kita masih bisa dikuasai oleh keinginan daging. Tuhan ingin kita menjadi pemenang atas diri kita sendiri. Tuhan ingin kita menang atas keinginan daging kita. Kalau keinginan kita jauh, semakin membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan jauh dari kebenaran firman Tuhan, maka ayo berbaliklah. Ketika kita sudah berhasil memenangkan keluarga kita bahkan berhasil memenangkan diri kita, maka kita punya PR berikutnya. Kita harus memenangkan orang-orang di sekitar kita yang kita temui setiap hari, di kantor kita, di usaha kita, di studi kita. Kita menemui siapapun, kita harus jadi contoh yang baik, jadi teladan. Hari-hari ini saya yakin ada satu krisis yang sangat-sangat sulit untuk diatasi, yaitu jadi teladan. Kita tahu firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan setiap hari, setiap pagi kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi apakah kita mampu menjadi teladan? Ketika kita sanggup
berbicara mengenai firman Tuhan ke orang-orang sekitar kita, maka bagaimana caranya supaya kita terus bisa menjadi teladan yang baik dan benar di mata Tuhan. Jadi, apakah kita sudah siap SIAP untuk kemudian kita memperoleh the best gift dari Tuhan? Maka hal yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus terus berdoa. Kita terus meminta bantuan Roh Kudus untuk kita bisa SIAP tadi. Kita bisa setia, kita bisa intim dengan Tuhan, kita bisa mengatakan bahwa apapun yang terjadi, aku selalu mengucap syukur. Bahkan kita bisa menjadi pemenang kehidupan. Dan ketika kita sudah siap, maka kita akan memperoleh the best gift dari Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya hadiah terbaik dari Tuhan sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Asalkan kami mau jadi anak-anak Tuhan yang siap. Terus bantu kami Tuhan, untuk kami terus melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami akan menjadi pemenang atas kehidupan kami, atas hari-hari kami, atas masalah persoalan kami. Dalam aktivitas kami sepanjang hari ini pun kami percaya Tuhan terus bimbing sertai kehidupan kami. Engkau yang menjagai kami, dimanapun kami berada, aktivitas kami, studi karir, usaha pekerjaan kami, Engkau Allah yang memberkati. Kami siap melangkah bersama dengan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.